ketika saya pegang perutnya si istrinya ini dia langsung teriak, menerang, menjerit. Terus kemudian yang namanya badan itu udah basah sama keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin bercerita. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan sepasang suami istri. Dari cerita beliau ini sudah 6 tahun belum mempunyai keturunan. Dan ternyata ada gangguan jin. Begini kisahnya. Jadi sepasang suami istri ini bercerita bahwa sudah 6 tahun belum mendapatkan keturunan. Nah, mereka itu sudah melakukan terapi medis. Baik itu ke dokter dan mungkin ke terapi-terapi yang lain. Sudah lab juga dan ternyata keduanya dinyatakan sehat dari dokter. Nah, saat ini datang ke tempat saya pengen terapi ruqyah. Sebelum terapi ruqyah, saya diagnosa dulu nih suami istri. Nah, yang suaminya saya lihat sehat, tetapi di istrinya saya lihat ada sedikit gangguan di area rahimnya. Nah, kemudian masuklah ke sesi ruqyah. Saya kumpulkan mereka berdua karena ketika ada persoalan antara istri dan suami, yang di ruqyah itu bukan hanya istrinya, tapi kedua-duanya gitu kan. Nah, ketika mereka berdua kayak saya ruqyah, saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, ternyata di awalnya itu tidak ada reaksi sama sekali. Nah, ketika saya pegang perutnya si istrinya ini, dia langsung teriak, mengerang, menjerit. Terus kemudian yang namanya badan itu udah basah sama keringat. Air matanya keluar, lidahnya ditekuk. Gimana sih kalau orang kesurupan, ngeri banget pokoknya teriak. Gitu. Tanpa sadar teriakannya itu seakan-akan bukan suara si perempuan ini. Nah, semakin lama saya bacakan ayat-ayat ruqyah, semakin dia teriak. Dia nggak sadar gitu kan. Saya berhenti membaca ayat-ayat ruqyah, dia juga tetap aja teriak-teriak. Saya coba sadarkan, ternyata dia nggak sadar. Semakin lama semakin tegang dan akhirnya si ibu ini pingsan. Saya coba untuk menunggu dia untuk sadar. Dari pingsannya saya coba kasih beberapa ramuan agar dia sadar, dan ketika sadar saya tanyakan, "Ibu, apa yang terjadi sama ibu ketika di ruqyah tadi?" "Saya nggak ingat apa-apa, Bun. Yang saya rasakan ya tangan saya aja capek," gitu. Setelah proses ruqyah, saya tanyakan kepada suaminya dan suami istri ini, apa sih sebenarnya yang terjadi dari kehidupan kalian? Adakah sesuatu yang tidak wajar yang ada dalam kehidupan kalian? Nah, ternyata si suami ini bercerita bahwa di rumahnya itu seringkali ada penampakan, baik di lantai 2, baik di teras, baik di ruang tamu, dan seringkali itu di dapur kalau malam sering ada kekacauan, kayak barang jatuh, kayak ada orang yang bikin kopi, seperti itulah yang terjadi. Tetapi ketika pagi itu nggak ada barang yang jatuh, nggak ada barang yang berserakan di dalam dapur itu. Nah, akhirnya saya coba ngasih masukan kepada bapak sama ibu ini untuk meruqyah rumahnya, karena bisa jadi gangguan yang ada dalam tubuh ibu ini berasal dari rumahnya. Sebelum saya ruqyah rumahnya, saya coba untuk meruqyah dulu kamarnya. Nah, saya ajaklah kedua suami istri ini masuk ke dalam kamarnya. Jadi sebelum saya meruqyah kamarnya, saya coba untuk meruqyah mereka di dalam kamar lagi. Jadi ini adalah sesi ketiga meruqyah mereka. Nah, mereka ini diruqyah kembali dengan cara bergandengan tangan, saling memegang agar reaksinya lebih kelihatan. Saya minta kepada suami istri ini untuk melihat kasurnya. Saya takut, saya curiga jangan-jangan ada gangguan di kasurnya dia. Suami istri ini saling berpegangan tangan dan melihat kasur yang mau saya ruqyah. Selain kasur, itu ada beberapa bagian di dalam kamar itu yang akan saya ruqyah, tetapi intinya yang saya akan ruqyah ini adalah kasurnya. Nah, mereka hanya bertugas untuk melihat kasurnya. Nah, ketika saya pukul-pukul itu kasur, saya bacain ayat-ayat ruqyah, mereka langsung loncat-loncat, teriak-teriak, "Ayo Bunda, sakit." Saya tambah pukul kasurnya, tambah mereka berteriak-teriak. Di situ semua dua-duanya pingsan. Nah, karena kejadian ini membuat mereka berteriak-teriak, si ibunya ini jadi lemes, mau pingsan kembali. Akhirnya saya suruh keluar.
Setelah mereka keluar, saya melanjutkan ruqyah sendiri. Di kamar itu saya pukul-pukul, kemudian saya semprot-semprot semua pojok-pojokan kamarnya, di atas lemarinya, di bawah kasurnya, saya semprotin semua sampai selesai dan saya kembali menemui mereka. Nah, kemudian saya tanyakan kepada si ibu ini, ada apa sih di kasurnya? Kenapa kemudian kasur ini ketika saya ruqyah kalian ini berteriak-teriak? Nah, ternyata si ibu ini sering melihat kuntilanak tiduran di kasur itu. Matanya merah, mendeli. Perempuan ini bilang, kamu keluar, kamu jangan di sini, kamu keluar. Dan saya itu tidak pernah bilang, Bun, sama suami saya gitu. Cuma saya jarang sih tidur di situ akhirnya karena saya takut gitu. Kebayang banget matanya yang merah dan melotot ke saya itu. Nah, kasur itu sering bergoyang kata suaminya. Ketika saya nonton TV tuh, Bun, saya lihat itu kasur kok bergoyang gitu kan. Padahal nggak ada orang, nggak ada istri saya lagi masak, tapi kok bergoyang di dalam kamar. Saya lihat itu bergerak kasurnya. Tapi saya juga nggak cerita sama istri saya gitu kan. Nah, di kasur itu sering ada benda-benda yang mengerikan kayak belatung, terus kemudian kayak besi-besi hitam yang ada di sana. Nah, kemungkinan dari gangguan itulah yang membuat mereka belum mempunyai keturunan. Jadi teman-teman, tips dari saya agar kalian tidak diganggu oleh jin yang ada di dalam kasur, yang seringkali mengganggu di kasur kalian, sebelum tidur, supaya dibersihkan dulu dan ditepuk-tepuk tuh, dipukul-pukul, bacain ta'awudz dan ayat kursi. Dan sering lakukan ruqyah rumah. Dan jangan lupa sering membaca Al-Quran di rumah agar rumah kalian tidak menjadi kuburan. Sekian kisah dari saya, tunggu kisah-kisah menarik berikutnya. Assalamualaikum.